Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan teman-teman semua, yaitu istighfar.id. Di video kali ini kita akan bahas kisah salah satu raksasa e-commerce Indonesia, teman-teman. Yang perjalanannya penuh dengan inspirasi, tapi juga penuh tantangan. Yes, kita sekarang ngomongin soal Tokopedia. Mulai dari unicorn, kebanggaan Indonesia, merger dengan Gojek, sampai akhirnya kabar kurang sedap soal PHK massal dan akuisisi oleh TikTok. Yuk kita telusuri bareng teman-teman mengenai e-commerce Tokopedia ini, teman-teman. Awal mula Tokopedia, kita mulai dari tahun 2009. Dua anak muda Indonesia, William Tanuwijaya dan Leontinus Alpaidison, mendirikan Tokopedia pada 17 Agustus 2009. Visinya waktu itu jelas banget, membuka peluang dan pemerataan ekonomi melalui internet. Tokopedia jadi wadah bagi UMKM untuk bisa jualan online tanpa harus punya toko fisik. Nggak butuh waktu lama, Tokopedia pun terus menarik perhatian para investor. Di tahun 2010, mereka dapat investasi dari S Venture, lalu masuk dana dari SoftBank dan Sequoia pada tahun 2014. Dan puncaknya pada tahun 2017 sampai 2018, Alibaba Group menyuntikkan dana sebesar total 2,2 miliar dolar. Gila kan, itu sekitar lebih dari 30 triliun teman-teman dana yang disuntikkan oleh Alibaba Group kepada Tokopedia. Nah, puncak kejayaan Tokopedia. Dengan suntikan dana itu, Tokopedia semakin kuat teman-teman. Mereka ekspansi ke layanan fintech, digital, bahkan memperkuat infrastruktur logistik dan pembayaran. Tahun 2020, Deloitte menobatkan Tokopedia sebagai perusahaan teknologi dengan pertumbuhan tercepat se-Asia Pasifik. Dan di tahun 2021, langkah besar terjadi merger dengan Gojek, teman-teman. Mereka membentuk entitas baru bernama GoTo, Gojek Indonesia, Tbk alias GoTo. Tujuannya bikin ekosistem digital yang lengkap dari transportasi, pembayaran, sampai belanja online. Dan di April tahun 2022, GoTo resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. IPO-nya cukup heboh teman-teman. Harga sahamnya Rp338 dengan 1,1,8 triliun lembar saham. Nah, kemudian perubahan besar masuknya TikTok, teman-teman. Tapi semua itu ternyata nggak menjamin stabilitas jangka panjang. Tahun 2024, GoTo mengumumkan kalau mereka menjual 75,1% saham Tokopedia ke TikTok, anak perusahaan ByteDance dari China. Nilainya sekitar 1, miliar dolar atau sekitar 24,4 triliun rupiah. Kenapa ini terjadi teman-teman? Karena TikTok Shop dilarang pemerintah Indonesia untuk berjualan langsung. Nah, dengan cara ini, TikTok bisa masuk lagi ke e-commerce Indonesia melalui Tokopedia. Keduanya integrasi sistem, gabungin layanan, dan strategi bisnis. Nah, tapi sekarang nih, teman-teman yang lagi heboh adalah isu PHK massalnya, teman-teman. Tapi sayangnya, nggak semua kabar baik. Di akhir Mei 2025, muncul rumor kalau Tokopedia akan melakukan PHK massal. Akun @e-commerce di Instagram Tech sempat membocorkan bahwa 80% karyawan akan terdampak, menyisakan hanya sekitar 600 orang yang nantinya dipindah ke kantor ByteDance di Jakarta, teman-teman. Alasannya efisiensi. Ya, restrukturisasi pasca integrasi dengan TikTok. Menurut Nailul Huda dari Selios, ini adalah bagian dari strategi perusahaan digital masa kini, mengurangi beban operasional dan memaksimalkan penggunaan AI. Efisiensi AI dan kontroversi. Dalam pandangan Izzuddin Alfaras dari Indef, efisiensi ini juga dilakukan demi mengejar profitabilitas lebih cepat. Tapi dampaknya jelas terasa banget teman-teman. Karyawan yang selama ini loyal harus meninggalkan perusahaannya dan citra Tokopedia sebagai rumah besar UMKM juga mulai berubah. TikTok sendiri dalam keterangan resminya bilang teman-teman, mereka rutin mengevaluasi struktur organisasi dan berkomitmen untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Tapi soal PHK nggak dijawab secara gamblang. Satu hal yang juga jadi sorotan potensi monopoli, KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai akuisisi ini berpotensi menciptakan dominasi pasar yang merugikan
Karena kedua pemain besar di sektor yang sama, e-commerce kini berada di bawah satu payung, teman-teman. Bahkan hasil perhitungan indeks HHI menunjukkan adanya konsentrasi pasar yang signifikan. KPPU khawatir praktek seperti bundling, tying, atau bahkan menaikkan harga secara sepihak bisa terjadi. Apa dampaknya? Jelas, konsumen dan UMKM yang rugi, teman-teman. Saran dari KPPU dan masa depan Tokopedia. Untuk mencegah dampak negatif, KPPU ngasih sejumlah syarat ke TikTok dan Tokopedia. Metode pembayaran dan logistik nggak boleh diikat secara eksklusif. Dilarang menyalahgunakan kekuatan pasar atau mempersulit seller di luar grup. Pengguna TikTok bebas promosi produk dari e-commerce lain, jadi tidak harus terikat dari promosi hanya dari platform TikToknya saja, teman-teman, tapi diberi kesempatan promosi melalui e-commerce lain. Dan harus melapor rutin ke KPPU soal data dan aktivitas bisnis. Langkah ini supaya pemain lain, terutama UMKM, tetap punya ruang buat bersaing. Ya jelas, teman-teman. Kalau cara ini dikuasai oleh TikTok, maka UMKM kecil atau pengusaha-pengusaha digital yang kecil pasti akan kalah. Karena yang pertama, kalah dari segala macam banyak sisi aspek ya, teman-teman. Ada dari sisi permodalan, sisi sistem, dan sisi teknologi, dan macam-macam. Ya, pasti UMKM yang sedang berjuang melalui digital secara bertahap pasti akan kalah bersaing, teman-teman. Nah, jadi di sini, teman-teman, apa yang harus kita mendapatkan pelajaran dari hal ini, dari perjalanan Tokopedia ini, teman-teman, bahwa dalam dunia teknologi dan bisnis digital, perubahan bisa terjadi sangat cepat. Perusahaan sebesar dan sekuat Tokopedia pun bisa menghadapi tantangan berat dan kompetisi, tekanan investor, sampai dinamika regulasi. Yang pasti, kita sebagai konsumen, pelaku UMKM, atau bahkan pecinta teknologi perlu terus ngikutin perkembangan ini dengan kritis, teman-teman. Nah, bila dirasa video ini bermanfaat dan perlu, silakan teman-teman jangan lupa kalau ingin menambahkan atau ingin merevisi dari apa yang saya sampaikan, silakan isi aja di kolom komentar. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, dan di subscribe. Bagikan video ini kepada seluruh dunia yang sekiranya bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik, mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Saya akan lanjutkan nanti di video-video terbaik berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.